Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi pertanian Bapak Rian Firmansyah SP MSc dan teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Aldi Wahyu Purnomo. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas mata kuliah mikrobiologi pertanian, tugas mereview jurnal. Adapun kelompok kami terdiri dari Dimas Abi Al-Bukhari, Hada Lestari Siregar, Refdika Farid Pradana, dan M. Davi Pranugraha. Jurnal yang kami review mengenai sumbangan mikroba pelarut fosfat indigenus terhadap peningkatan produktivitas lahan pertanian di Provinsi Riau. Kendala pengembangan gambut salah satunya yaitu kurangnya unsur hara pada lahan tersebut. Artinya, tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik pada lahan gambut. Pada jurnal kali ini melakukan 2 percobaan, yaitu yang pertama dengan menggunakan mikroba pelarut fosfat yang terdiri dari Burkholderia gladioli dan Penicillium acluetum. Sedangkan percobaan yang kedua dengan menggunakan kompos tandan kosong kelapa sawit. Dari 2 percobaan tersebut, pelarut fosfat indigenus terbukti meningkatkan kandungan hara tanah gambut dengan parameter yang meliputi kandungan natrium dengan kandungan nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, dan magnesium. Luasan lahan gambut di Indonesia kurang lebih sekitar hampir 15 juta hektar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Akan tetapi hanya 80% saja yang layak untuk pertanian. Itu artinya ada kurang lebih sekitar 20% atau 2 juta hektar belum layak digunakan untuk melakukan pertanian. Klasifikasi tanah gambut ada 3, yaitu eutrofik, mesotrofik, dan oligotrofik. Eutrofik yaitu gambut yang subur akan bahan mineral dan basa-basa serta unsur hara lainnya. Yang kedua ada mesotrofik, yaitu gambut yang memiliki kandungan mineral dan basa-basa yang sedang. Dan yang ketiga ada oligotrofik, yaitu gambut yang tidak subur karena miskin akan mineral dan basa-basa. Berdasarkan kematangan, gambut dibedakan menjadi 3, yaitu fibrik atau mentah, yaitu bahan organiknya sedikit terdekomposisi. Kemudian ada hemik atau setengah matang, yaitu bahan organik yang memiliki tingkat kematangan antara fibrik dan saprik. Dan yang ketiga ada saprik atau mentah atau matang, yaitu sebagian besar bahan organik yang telah mengalami dekomposisi. Sifat fisik tanah gambut yaitu dibatasi oleh sifat gambut yang tidak baik atau reversible, terutama derivat asam fenolat yang bersifat racun bagi tanaman dan jasad renik. Kemudian sifat fisik selanjutnya yaitu ada asam organik. Asam organik ini akan bereaksi dengan bahan pengikat fosfat seperti Al13, Fe13, Ca12 atau Mg12 dengan membentuk kelat organik yang stabil sehingga mampu membebaskan ion fosfat terikat dan dapat diserap oleh tanaman. Sifat kimia tanah gambut yaitu zat hara N rendah, P sedang, dan K tinggi yang merupakan gambut matang. Kemudian memiliki kadar asam fenolat tinggi. Kemudian ada mikroba pelarut fosfat menghasilkan asam-asam organik. Kemudian penambahan amelion yang mengandung kation polivalen seperti Fe, Al, Cu, dan Zn yang akan mengurangi pengaruh asam-asam organik. Kemudian sifat selanjutnya yaitu kandungan karbon yang tinggi. Dan yang terakhir memiliki pH 4 hingga 5.
Sifat biologi tanah gambut yaitu memiliki pH sangat masam, kandungan hara N tanah tergolong sangat tinggi dengan rasio Cn sedang 11 hingga 15, P tinggi sekitar 40 mg hingga 100 gram tanah, dan K tinggi kurang dari 20 mg atau 100 gram tanah. Kemudian unsur hara N, P, K, S, Ca, dan Mg tersedia pada pH 5-7 atau pH netral, sedangkan unsur hara mikro tersedia melimpah pada pH masam. Yang ketiga, kandungan C organik tinggi sekitar 37,35%. Dan yang keempat, penurunan pH adanya proses nitrifikasi menghasilkan 2H+. Kemudian interaksi antar sifat fisik dengan biologi. BD atau bulk density. Adapun BD adalah berat suatu tanah dalam satuan volume tertentu. Jadi sifat fisik dengan biologi, BD tanah gambut tergantung pada tingkat dekomposisinya. BD rendah seiring dengan dekomposisinya. Sifat biologi dengan kimia yaitu dekomposisi asam organik tanah menyebabkan pH tanah asam. Sifat fisik dan kimia, sifat kering tidak baik atau non-rewettable irreversible drying yang menyebabkan hilangnya fungsi kimia gambut sebagai koloid atau tempat pertukaran kation, sehingga gambut tersebut sudah tidak dapat lagi berfungsi sebagai media tanam. Interaksi kadar air yang tinggi menyebabkan BD menjadi rendah, sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Tanaman tidak dapat tumbuh dengan kuat dan tegap di atas tanah, seperti pada gambar berikut. Kemudian salah satu cara pengolahan untuk tanaman dengan membuat drainase atau pengairan yang baik. Kemudian ada dengan menambahkan bahan ameliorasi, gunanya untuk mengatur keasaman dan status hara yang rendah pada tanah gambut. Yang ketiga, dengan mengatur tata air makro, seperti membuat pengaruh jarak parit berdasarkan jurnal. Apabila jarak parit semakin dekat, maka produksi tanaman semakin tinggi. Kesimpulannya, lahan gambut adalah ekosistem marginal dan fragile, sehingga dalam pemanfaatannya harus didasarkan atas penelitian dan perencanaan yang matang, baik dari segi teknis, sosial, ekonomis, maupun analisis dampak lingkungannya. Yang kedua, karakteristik tanah gambut bermacam-macam. Dan yang ketiga, pengolahan tanah gambut harus dilakukan dengan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.